pagi, Ti. Loh, Dok, kok Mas Bruno tidur? Ih, kesian, kayaknya capek. Hah? Capek kayaknya. Mas Bruno? Mas Bruno, bangun. Itu dokter Lula duduk di situ malah tidur. Mana sih? Kerja. Tidur aja. Lagi tidur di bangunan kamu, Ti. Bangunin. Kenapa sih? Sakit apaan? Sakit gigi. Hah, sakit gigi? Emosi tahu gigi. Ih, cabut aja makanya udah. Cabut baru juga berapa bulan di sini udah mau cabut. Kenapa ya gajinya kurang? Bukan. Langsung tersuit. Yang ngasih gaji langsung ke trigger. Iya. Itu ini ya gigi sudah dicabut. Iya, sakit Dok. gigi katanya. Oh, sakit gigi. Lagian kok zaman sekarang masih juga pakai gigi. Udah serba metik semuanya sekarang. Motor. Beda lagi. Sini. Alah. Jadi dari tadi tuh sakit gigi. Dari malam, Bu, dokter. Dari malam sampai subuh. Nangis terus. Kirain teh capek karena kerjaan banyak banget Nangis gitu. Tapi kok dokter tumben baik banget, dia tidur didiemin aja. Kesian lagi ya nggak sih, tuh udah rambutnya keriting. Emang gara-gara kurang tidur keritingnya kan Enggak. Jangan-jangan giginya keriting nggak? Enggak juga, emang capek. Mohon maaf kalau gigi keriting gimana ngebondingnya ya? Gigi di Iya, bonding emang makanya. bisa. Tapi bisa sakit gigi emang suka makan permen? Enggak Makan juga. coklat? Enggak tahu kenapa. Gini deh, ke Bolong kali dokter kayaknya. gigi itu 6 bulan sekali. Pernah nggak ke dokter gigi pertanyaannya? Nggak pernah deh. Nggak pernah. Seumur-umur, masa nggak pernah? Ke dokter gigi pernah sih. Pas nyabut gigi doang? Dokter gigi kan pernah 6 bulan sekali. Nah, ketemu odolnya 4 bulan sekali. Oh, itu dia. Tapi jangan-jangan kalau ke dokter gigi ntar dicabut tuh palanya. Oh, nggak mungkin. Enggak. Giginya maksudnya. Enggak, belum tentu Iya, dong. tapi Kan belum sekarang juga ada sih. konservasi gigi. Emang kita mau ngebahas itu sekarang nih. Gigi itu perlu dicabut apa enggak? Kalau sakit maksudnya. Kalau sakit ya. Tapi kenapa jadi begini nih? Kedufan naik komedi puter. Iya. Sambil lihat kelinci lompat-lompat. Hmm. Komunikasikan penyakitmu dengan dokter. Mm-mm. Kalau ke dukun pasti nggak tepat. Ini apaan sih? Ini Apaan bukannya tuh? urusannya. Buku Pantesan. yang pasien di mana deh? Tadi dilihatin mana pasiennya? Nggak ada ceritaannya. Nyari-nyariin buku Uti ternyata di situ. Ya, aduh pakai dibaca. Enggak, mohon maaf. Saya hafal itu kayak pantun di episode keberapa deh itu. Enggak, mohon maaf. Ini kayak sepi banget kali ya. Sampai dipakai buat nulis pantun buku tamunya. Itu bukannya buku tamunya pasien berarti dong. Masa dari buat buku nulis pantun itu namanya, pantun, bukan buku Dok. pasien. Udah bukan dulu, Bun. Tuh kan, baterainya ke bawah tuh. Ah, taruh dulu. Jangan lupa nanti Bruno jangan main cabut aja. Oh, iya bener. Untung sofanya nggak dibawa juga. Iya, halo Indonesia, selamat pagi, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu Asik. Dan Dan hari mudah-mudahan ini- nggak sakit gigi. Iya. Kenapa? Karena hari ini ngomongin sakit gigi. Betul. Jadi gigi berlubang, kan biasanya suka sakit tuh ya. Mm-mm. Harus dipertahankan atau kapan sih mesti dicabut gitu. Iya. Tapi jangan gampang-gampang deh mengikhlaskan gigi kita. Iya, jadi jangan kita mesti tahu kapan dipertahankan, kapan diputusin. Diputusin. Oh, itu beda lagi itu hubungan Dicabut. ya. Makanya ada dua narasumber yang kece-kece banget nih, Kak. Yang pertama, ada dokter gigi Piasti Sopandani. Berarti orangnya sopan ini, Ya, karena Sopandani. sopan ya. banget. Spesialis konservasi gigi. Nah, ini dia. Apa sih konservasi gigi itu, Kak? Jadi pokoknya kalau kita nih jagain gigi kita jangan sampai dibuang, larinya tuh ke dokter yang ahlinya tuh konservasi gigi. Gimana Oke. caranya gitu? Jagain gigi berarti dipagerin gitu nggak? Enggak dong. Bukan ya, ada bukan lagi. dipagerin, lain lagi. Nanti gimana biar kita ngobrol bareng. Yang kedua ada lagi dokter gigi Stefani Dewi, spesialis bedah mulut SPBM. Apa harus dibedah? Nah, kalau udah harus dibuang, udah ada permasalahan macem-macem, biasanya sih bedah mulut tuh yang ikutan. Oke, daripada penasaran kan boleh nelpon dong Boleh, kemarin dong. boleh. Itulah Segmen asiknya 3. acara kita. Bayang nggak sih lagi sakit gigi tuh ya nelfon ke sini, asik banget Ngomong, ya. Enggak gitu gitu. ngomongnya. Oke, segmen 3 ya, nomor teleponnya dulu dong. Di 5743476 untuk yang Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 dan boleh juga dong via Instagram. Yes. Tinggal diketik aja pertanyaannya di DM ke @haldoktertvri. Pertanyaannya adalah gigi berlubang ya, harus dipertahankan apa dicabut aja, buang, ikhlasin aja. Nanti ya pemirsa ya, jeda sebentar, jangan kemana-mana. Tetap di Hal Dokter karena sehat itu Asik. Pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Dan hari ini kita bakal ngomongin soal gigi kalau berlubang, apakah dipertahankan atau dicabut. Iya, dokter giginya udah datang dua-duaan. Asik. Silahkan Ya. selamat datang Dokter Piasti dan Dokter Stefani Dewi. Sebentar, kayaknya ada yang kurang dah. Kok nggak diantar? Biasanya Dok? ada. Gimana? Loh. Suka gitu kan. Maaf, ini
tamunya yang mana. Kita di gang depan. Iya, kan waktu Duduk dong, silakan. Enggak, dong, silakan. saya suka bingung, kita kan di komplek ya. Kok ada gangnya, dari mana gangnya itu? Ada yang nama gangnya soalnya, Ada. Dok. Oh, Gangguan. Silakan. Gimana sih pekerjaan cuma begitu doang Iya, masih miss padahal. juga. Aduh. Aduh, kurang Makasih briefing. ya. Ini apa sih? Apaan lagi? Aduh. Dok, kalau ngomongin gigi berlubang, cabut apa enggak? Sebetulnya jawabnya gimana sih, Dok? Biar lebih gampang, biar lebih cepat, nggak pakai repot-repot, mendingan dicabut nggak sih? Tergantung sampai mana kerusakan giginya dulu gitu. Jadi banyak faktor yang kita lihat dulu gitu. Misalnya kalau giginya udah goyang, udah sisa akar, udah kebelah giginya gitu. Terus tulangnya juga udah nggak bisa megang istilahnya. Terus udah nggak bisa direstorasi giginya, nggak bisa Direstorasi, bukan restoran, bukan Bukan, restoran. bukan, beda. Diperbaiki lah Dapur gitu gitu, ya. Ya, direstorasi misalnya ditambal atau dipakai mahkota pun nggak bisa gitu ya. Itu baiknya dicabut. Kan kayaknya gini, kalau udah gini baru dicabut. Berarti kan kalau cuman belum sampai begitu masih bisa Belum, dong gitu sayang. ya. Dan pakai ada masukin mahkota segala. Sebetulnya sampai ujung mana sih ancur-ancuran gigi kita? Seancur apa yang masih Seancur ketolong apa itu? yang masih bisa ketolong gitu. Pokoknya akarnya yang penting masih bisa masih bagus akarnya paling Nah, nggak. kita taunya dari mana tuh? Kalau misalnya kita yang punya gigi ya, bukan sama dokter gigi nih maksudnya. Kita yang punya gigi, kita tahu dari mana nih? Wah, masih oke nih. Bisa pakai kaca gitu nggak, Dok? Ngaca ambil Nggak mangkap gitu? bisa. Atau bisa rasa-rasa kali? Nggak bisa. Kita mesti lihat. Enggak tahu ya. Bahkan kalau jadinya. untuk ngelihat tulangnya masih bagus apa enggak, kita butuh foto ronsen gitu. Oke, dokter giginya pun nggak bisa tahu nggak nih ya, bisa mesti langsung, kelihatan dari iya. ronsen. Oke, Jadi oke, klinis oke. juga dilihat, Tapi radiologi sebagian juga. besar orang yang buang gigi sebetulnya masih bisa direstorasi nggak? Yang buang gigi, maksudnya? Yang Maksudnya ngebuang dicabut gigi, gitu loh, dicabut. Jadi apakah gini, banyak kasus yang orang sebenarnya bisa dikonservatif, tapi malah Konservasi? dicabut. Iya, tapi malah cabut gitu maksudnya. Sebenarnya ya kita kasih tahu dulu sebenarnya ini masih bisa harusnya gini gitu. Sebaiknya di Tapi kejadian sehari-hari tuh gimana sih, Dok? Kan kayaknya orang cari gampangnya itu adalah cabut aja deh gitu. Iya. Padahal kan sebenarnya masih banyak Masih yang bisa banyak. direstorasi nih. kadang bisa lebih pada nggak sabar, sakit banget nih, aduh udah nggak tahan cabut aja deh dok, cabut gitu. Lebih banyak yang kayak gitu. Tapi emang kalau gigi dicabut otomatis hilang sakitnya, Dok? pada saat itu ya hilang karena kan udah anestesi terus dicabut nih, udah hilang, udah nggak sakit saat itu. Ya kan Tapi biangnya dia berikutnya- kan, iya, kalau biangnya biangnya dicabut dia. udah dong selesai gitu Benar, ya. tapi sebenarnya kan nggak mesti dicabut juga masih bisa dirawat. Jadi giginya masih ada sebenarnya, dirawat saluran akarnya, dibersih saluran Gini loh akarnya. pemirsa, kenapa kita ngotot tuh sampai kita mesti merawat gigi, jangan langsung gampang-gampang dibuang, karena gigi nggak bisa tumbuh lagi, udah Benar, segitu nggak doang bisa gitu tumbuh kan. lagi. Ikan hiu ya, kalau ikan hiu bisa tumbuh lagi. Dan lagian juga kan gini ya, kalau tadi kan ada yang namanya gigi palsu. Itu kan gigi palsu mau sebagus apapun, beda dong sama nyaman. gigi asli Iya, ya benar, gitu. benar. Atau biar lebih jelas Apa kata dokter bedah mulut yang dia buang-buangin gigi sebetulnya ya? Iya. Untuk apa saya di Nanti sini? ya dokter, saya tanyakan. Iya. Dok, kita keluarin materi ya dok Betul, ya? betul, betul. Biar Mau lebih jelas. dong, boleh? Wah, Silakan dok. mantap. Langsung gigi Bagus segede gambarnya gitu ya. dok. Aku diri ya sambil jelasin ya. Boleh, boleh Iya, dok. boleh, Dok. Jadi kalau kita lihat gigi itu ada dibagi dua bagian. Yang pertama mahkota atau crown, yang kedua akar gigi atau root. Nah, bagian gigi dari luar ke dalam itu ada tiga lapisan. Nah, yang pertama namanya enamel, yang kedua dentin, yang ketiga ini ruang pulpa, isinya ada syaraf sama pembuluh darah. Nah, di bagian dentin dan ruang pulpa ini banyak serabut syaraf di situ. Makanya kalau bolong udah nyampe sini itu ngilu. Tapi kalau bolong baru nyampe enamel itu belum berasa. Oke, Nggak berasa apa-apa. bolong Nggak di berasa enamel cincai-cincai ya dok. Iya. Kita masuk ke dentin juga nggak apa-apa. Masuk ke dentin udah mulai ke bawah, udah mulai ngilu. Udah ada ngilu, mulai tapi berasa. belum sakit, baru ngilu. Biasanya kalau minum dingin nyut gitu. Kalau minum makanan yang manis baru berasa. Itu bukannya ada iklannya tuh dok, nyut ternyata nggak kenapa-napa kata dia tuh, cuman mesti pakai apa Sensitif, gitu. sensitif kali Sensi katanya. Itu katanya. berarti udah kebuka bagian dentinnya. Berarti yang pelapisan pertamanya udah nggak ke- cakep. Oh ya Gitu udah lah. Tapi kalau misalnya yang kelihatan. bikin orang sampai guling-gulingan tuh sakitnya Itu udah sampai nyampe pulpa ke berarti? syaraf, ke pulpa, syaraf. benar. Udah sampai ke pulpa, isinya syaraf sampai pembuluh darah. Itu udah Dok, sakit berarti banget. dia sampai ke pulpa aja udah ketemu sarafnya, bukan berarti giginya harus dibuang kan? Belum berarti harus dibuang. Bisa dirawat lagi. Nah, ini Maaf dok, sebelumnya dok, sebelum ke sana dok, Heeh. kan suka bilang gini, oh nih sarafnya udah mati gitu ya. Terus kalau sarafnya udah mati gimana? Bukan minta dikubur, bukan Dimakamkan, maksudnya baru ya, ngomong jangan, dimakamkan, jangan. gimana itu? Maksudnya gini, kalau yang sarafnya udah mati artinya harus dicabut kah? enggak. Jadi kalau namanya saraf udah mati gitu ya, misalnya orang bilang saraf udah mati, itu karena bakterinya masuk ke dalam sini, ke dalam saluran akar gitu. Dia ngeinfeksi si syaraf giginya.
gitu. Tapi bukan berarti harus dicabut belum, juga. belum dicabut, jangan dicabut dulu. Karena kenapa? Karena struktur giginya pun masih bagus, masih bisa tadi di restorasi masih bisa, bawahnya tulangnya masih oke. Waktu dia matiin saraf, apakah kemudian jadi nggak sakit tuh? Yang matiin saraf kan bakteri sebenarnya. Sakit. Itu Tetap karena kan keinfeksi. Intinya keinfeksi bakteri. Kirain ya sarafnya udah mati, dia nggak nyantai-nyantai aja udah saraf, kan yang ngerasain Enggak, saraf. kadang-kadang gini dong, kadang-kadang ada orang yang awalnya sakit, tapi lama nggak jadi nggak sakit lagi. Kalau udah gede banget gitu lubangnya malah nggak sakit Hilang katanya. sakitnya gitu. Itu kenapa? Apakah Iya, karena terbiasa? Itu Biasa, bisa ada jadi aja. terbiasa. Gitu. Apa karena apa? Apa Iya, karena udah nggak baal gitu sarafnya maksudnya? Iya, karena Kita kan ngomong gigi berlubang aja kita banyak banget ya kembangnya ya. Gimana sih? Iya, iya. Nah, ya silakan dok. iya, karena kan akhirnya akumulasi dari bakteri, akumulasi dari matinya syarafnya ini kumpul di bawah sini. Nah, akhirnya tuh udah keluar nih. Akhirnya kalau udah bejendol, udah abses tuh udah mendingan, udah enakan karena udah Udah keluar ngumpul aja, di bawah, ngumpul di bawah. bukannya jadi tapi dia jadi ngalamin kerusakan tulang di bawahnya justru. Waduh. Kerusakan Gitu, tulang di bawahnya udah kemana-mana sebetulnya. Iya, udah kemana-mana, udah jadi abses, granulom, akhirnya jadi kista kalau Dok, didiemin terus. waktu kita sampai kena tulang, kita bisa ngerasain apa-apa nggak yang berbeda? Enggak. Pastinya kan sakit juga karena yang namanya masih ada infeksi, ya itu bisa jadi sakit. Enggak, kalau selain sakit, maksudnya kan kalau sakit mah sakit aja dok pasti ya dok. Tapi kita nggak bisa ngebedain kan, oh ini sampai tulang, sampai mana kita nggak tahu. Nggak bisa. Mesti ke Mesti dokter ke lah dokter udah buat pasti. dicek. Oke lanjut dok. Lanjut dok. Oke, nah ini kalau gigi berlubang tuh nggak ujuk-ujuk langsung berlubang langsung sakit gede langsung nggak. Awalnya pasti dari luar. Jadi nggak ada cerita gini, kemarin tuh masih bagus dok, pas saya bangun Benar. tidur langsung gitu, nggak ada tuh Ya, cerita kalau gitu ketonjok ya. gitu. Iya. Nggak mungkin Karena kan kita kan nggak bisa lubang. ngelihat juga kan ini udah nyampe mile atau nyampe mana gitu kan ya. Makanya itu pentingnya 6 bulan sekali cek. Jadi yang masih kecil-kecil kita udah tanggulangi. Nah ini termasuk gitu. yang kecil dok. Ini pertama nih mile dari luar nih sampai sini. Terus yang kedua ini namanya dentin, yang bagian keduanya ini. Udah kena Dentin. tuh, Dok. Udah kena ke, ya, akhirnya kena ke syaraf. Jadi awalnya gigi berlubang itu yang pertama karena adanya plak. Ya awalnya karena sisa makanan nempel di gigi nggak dibersihin, akhirnya sama bakteri berubah jadi asam. Dok itu Sekitar mulutnya. warna pink itu darah apa dok? Nggak di sini, ini ceritanya infeksinya, Oh, ceritanya gitu. gitu. Nah akhirnya struktur gigi mulai keambil mineralnya, demineralisasi. Dok, Nah akhirnya ini kan makin udah turun. sampai pulpa ya dok ya? Ini udah sampai pulpa. Nah ini kalau tampakan luarnya, dia tuh lubangnya besar nggak tuh dok? Beda-beda, bisa juga kecil, jadi besar Tapi dalam bawahnya. dalam gitu Tapi ya? dalam, benar. Ada juga yang udah gede banget, belum tentu gede banget, belum tentu kena pulpa juga. Nah jadi kita juga nggak bisa gini, karena besarnya lubang kita anggap udah parah nih, belum tentu nih. belum tentu. Kedalaman lubang yang penting gitu ya dok ya? Nextnya apa dok? Nextnya pengen penasaran Oke. saya. Nah ini stage dari mulai gigi mulai berlubang sampai akhirnya udah nggak bisa pertahanin lah dicabut gitu. Nah ini awalnya dari mulai ke emile dulu gitu. Dari emile kita belum merasa apa-apa nih. Tapi sebenarnya udah mineral giginya udah pada keambil gitu ya. Gitu. Akhirnya lama-lama makin dalam kena ke dentin, akhirnya kena ke Dok, pulpa. kita mesti udah jeda mati. dulu dok ya, dokter dulu ya. Oke. Dok, ya. Jadi gini pemirsa, pertanyaan pertama, kan kalau yang kena yang emile-nya bopak-bopak, banyak yang hilang-hilang gitu kan, kita juga nggak berasa sebetulnya. Tapi kan dia tuh ini adalah bibitnya buat jadi nanti lubang yang lebih besar. Nah yang cuman bopak-bopak kecil-kecil itu apakah bisa ditambal dengan pasta gigi seperti di iklan-iklan? Nanti kita jawab ya pemirsa ya. Dan juga ada yang bilang katanya kalau udah sampai ke pulpa itu suka susah nginget. Terus masih Itu penasaran pelupa kan? bukan sih? Oh iya lain Itu itu pelupa, lain ya. beda lagi. Satu lagi, pasti penasaran dong sama dokter Stefani. Dokter Oh Stefani iya. bedah mulut loh nanti ya pemirsa ya. Iya, jangan lupa ya masuk segmen 3 boleh nelpon ya 574 3476 untuk yang Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 574 3478 dan juga masih bisa via Instagram ke @halodertvri. Oke, jangan kemana-mana tapi halo dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa, kita masih gemes sama gigi berlubang ya. Apakah kemudian dipertahankan? Apa kemudian dicabut aja diiklasin ya? Iya. Hari ini kita bahas ya lo dokter karena sehat itu asik. Asik. Iya. Kita langsung dong ke dokternya dok. Tadi gambar yang terakhir, kapan masih berhenti di dokter? Dokter usahain lah rapihin. Kapan dilempar ke dokter Stefani? Dilempar ke dokter Stefani atau dokternya nyabut? Giginya dilempar apa gimana? Lempar kan? Dilempar. Enggak dong. Silakan pasiennya gitu ke dokter Stefani ke bedah mulut ya, gitu udah ada masalah. Karena sebetulnya kenapa sampai ke bedah mulut sih dok? Jadi kita tergantung daripada kerusakannya ya, seberapa jauh kerusakannya. Kadang-kadang kita juga kolaborat antara konservasi sama bedah mulut. Karena efek dari gigi berlubang itu macam-macam.
Yang pertama bisa ada infeksi yang bisa menjalar kemana-mana, atau bisa juga malah terbentuk kalau dia kronis terlalu lama gigi itu berlubang, dia bisa terbentuk kista. Waduh, langsung Dok, dokter baru ngomong sebentar ada yang nelfon loh dok. Ini oke banget dulu nih ya. ya. Halo pagi, halo dokter, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Dengan Dokter Stefani ya. Oh iya betul. Bapak Bapak dengan dengan siapa siapa? di Mau mana? tanya dok, gigi premolar dan molar saya bagian kanan mengalami kayak pecah-pecah gitu, terbelah-belah, dan ini mengganggu proses mastikasi saya. Kemudian juga nyerinya agak nyeri tiba-tiba, tapi ketika saya minum antibiotik agak reda. Cuma kan saran dari dokter gigi harus dilakukan ekstraksi. Nah, ini penting sekali, apakah harus dilakukan ekstraksi total? Kemudian kedua, kira-kira kalau tidak diekstraksi, apa pencegahannya, dok? Sehingga proses mastikasi saya itu tidak terganggu dan saya merasa enak dan tenang. Apakah harus diberikan analgetik atau apa, dok? Untuk sementara waktu sebelum diekstraksi, dok. Oke. Itu aja, terima kasih. Iya, Selamat terima pagi. kasih Pak Adi dari Terima Manado kasih, ya Pak Pak Adi, ya. ya. Terima kasih Bahasanya nih. ilmiah sekali ya. Bahasanya makanya aku bilang mastikasi kok bisa ngerti ya, ekstraksi gitu ya. ngunyah Dok udah maksudnya dapat ya. ya dok ya? Iya. Oke. Mastikasinya ngunyah, ekstraksinya dicabut. Langsung ada telepon yang nempel tadi Kak katanya Kak ya. Dahsyat, Kita angkat Dokter dulu ya dok Stefani ya. ya. Ya, silakan. Halo pagi, halo dokter, dengan siapa di mana? Halo, Selamat pagi, Ya, yuk Pak. Bapak, Dengan siapa di mana? Pak? dari Depok dengan Pak Reno nih. Oke, silakan Oke, pertanyaannya. Silakan Pak Reno. Gini dok, saya kan punya gigi nih lubang, terus lubang itu kayak nyut gitu dok. Ya. Gimana Sakit ya, mengatasi? ya. Bagaimana cara mengatasinya dok? Itu aja dok. Makasih. Makasih Pak Reno. Ini Bapak lagi sakit gigi nih sekarang Iya, nih Pak. nahan-nahan Ini sakit ya, Pak kayaknya Reno ya, ngomongnya kayaknya. juga agak terbata-bata. Oke, yang pertama dulu barangkali ya Dokter Stefani. Dia udah nitip langsung. Dokter Stefani. Baik, saya coba jawab. Jadi yang pertama tadi kan bilang giginya dia patah atau terbelah. Pecah malah katanya Ya, tadi. Oh, udah pecah. Nah, itu kita harus lihat dulu terbelahnya sampai seberapa jauh. Seperti yang tadi Dokter Piasti bilang, kita harus lihat giginya. Kalau memang kadang dia belahnya itu vertikal sampai ke akar, itu sudah sangat Punten tidak dok, mungkin. boleh nggak saya kasih gambar yang Ada tadi gambarnya lagi nggak ya? dok, belah Boleh. vertikal? Boleh nggak gambar yang pertama, nggak apa-apa ya dokter? Nggak apa-apa, Gambar nggak dokter Asti juga boleh deh gitu ya. Gambar yang pertama dokter Asti punya yang gigi yang gede banget, bukan? Yang besar banget tadi yang pertama. Sebelumnya. Sebelumnya dua, iya. Oh saya yang geser aja. Oke, Oke. baik-baik. Nah, Enggak, yang Apa ini. lagi? Nah, Oh, iya, boleh. jadi Ya. kalau dia misalkan pecahnya kemana dok? Sampai nggak boleh, nggak bisa Boleh lagi. saya maju? Boleh. Kalau misalnya dia sudah belah secara vertikal, dia ke ke bawah bawah, gitu. maaf. Kalau dia belah secara vertikal, berarti kan dia sudah tidak bisa dirawat lagi karena giginya sebenarnya sudah kebelah dua. Nah, itu yang Nggak bisa ditempel, ditambel, apalah gitu dok supaya dia nempel lagi. pakai lem Korea gitu dok nggak bisa ya? tidak bisa ya dokter Piasti ya. Jadi biasanya itu sudah tidak bisa dirawat lagi. Tapi kalau dia patahnya hanya sebagian dari mahkota masih bisa dipertahankan. Nah, itu tugas dokter Piasti. Nah, kalau memang sudah patahnya banyak dan tidak mungkin dipertahankan, apakah perlu dicabut atau tidak? Iya, perlu dicabut. Karena apa? Bakteri akan terus berjalan. Proses infeksi akan terus berjalan. Walaupun ada awalnya dia tidak sakit, tapi tinggal nunggu waktu saja sampai dia daya tahan jadi tubuhnya masalah, atau pas lagi turun gitu ya dok ya. jaringannya menahan si bakteri. Suatu saat jadi seperti nanam bom waktu ya di mulut kita. Suatu saat pasti akan Jadi sakit. pintunya terbuka terus nih buat Iya, masuknya si betul. bakteri ini Iya. gitu ya. Jadi sekarang balik lagi, kalau Bapak dikatakan tadi udah harus diekstraksi. Dokternya udah Cabut bilang berarti sebenarnya udah maksudnya. cabut gitu ya. Iya. Tapi berarti harus dicabut memang dok. Iya, betul sekali. Baik dok, Biasanya silakan dok. Berarti pasti ceritanya cabut. gini, kalau sampai sudah kebelah seperti itu Pak Adi, Betul. kayaknya memang nggak ada pilihan lain Iya. begitu. Dokter umum biasa cukup nggak dok untuk bisa menentukan ini masih bisa diteruskan, ini nggak bisa Dokter gitu. gigi umum maksudnya berarti ya? Dokter gigi Bisa. umum. Jadi memang kita kan dokter gigi umum biasa tuh bisa menangani kasus-kasus yang tidak terlalu advance gitu ya. Dan untuk mendiagnosa awalnya beliau juga bisa. Jadi dengan berbagai bantuan alat penunjang tentunya bisa dari ronsen atau pemeriksaan secara klinis. Nanti beliau akan melihat ini apakah kasusnya advance atau tidak terlalu Pokoknya advance. kasusnya maksudnya sulit apa enggak? Kalau Iya, sulit betul. langsung pasti ke Terlalu bedah sulit mulut atau ya dok tidak ya. sulit. Iya. Kalau misalnya kasusnya cukup yang sulit untuk dipertahankan, nah dia bisa refer atau konsul ke spesialis konservasi. Tapi kalau dia lubangnya tidak terlalu besar, masih bisa dilakukan oleh dokter gigi umum, penambalan atau perawatan Kalau saluran tadi yang nafas. pecah dua gitu, dicabutnya sama dokter gigi umum bisa nggak dok? Kalau dia
tergantung kasusnya. Kalau dia tidak sampai terlalu dalam itu bisa, tapi kalau sudah mulai ada intervensi permedahan, kadang-kadang patah di bawahnya. Aduh, masih dibuka jadi, berarti dok ya. iya. Jadi nih Pak Adi nih ceritanya, makanya kalau dinanti ceritanya jadi panjang. Betul. Salah satunya adalah patahnya udah patah sebelah 2, patah lagi di bawah. Berarti nggak 2 dong, 4 itu kali ya? Banyak rame-rame tuh patahnya udah rame-rame pasti. patahnya ya. Udah pasti dokter gigi umum aja nggak bisa, udah mesti manggil pakai yang bedah bedah mulut. Dok, kalau gitu artinya operasi kecil kah atau sampai dibius apa gimana sih dok kalau sampai pecah dalam gitu? Dibius Kalau total dia- maksudnya? Iya, misalnya contoh. Oke, kalau dia posisinya masih bisa terjangkau secara klinis, kadang ada orang yang punya keterbatasan akses buka mulut, ya. Jadi, Jadi dia- maksudnya dia bukanya nggak bisa gede-gede gitu dok maksudnya? Iya, betul. Ada ya dok ya? Itu Ada. memang karena Karena- engselnya? Jadi Ekstra pintu kali. infeksi Iya, gigi habis itu gimana kan dong? bisa kemana-mana ya. Mungkin masyarakat kadang-kadang tidak aware, hanya sekedar sakit gigi, tidak. Sedangkan infeksi gigi itu bisa kemana-mana. Kalau kena otot kita, otot buka tutup mulut, dia tidak akan bisa buka mulut. Kalau jadinya. ternyata gitu ya pemirsa saya udah kemana-mana infeksinya, termasuk kena otot buat buka mulut aja susah. Nah Iya. mau tidak mau nih, jadi kita Kita dibius harus bius total. umum gitu. Walaupun Terus kalau- sebagian besar pasti biusnya lokal ya dok ya? Sebagian besar lokal. Kalau Oke. misalnya kita aksesnya mudah, bisa dilakukan pembiusan secara lokal, tidak masalah. Tapi kalau misal aksesnya sulit dan kadang-kadang ada pasien yang terlalu takut. Iya, itu Jadi juga. dimasukin kaca mulut sedikit saja dia sudah muntah. Nah itu Kaca mulut agak, ya, Kaca- kaca mulut bukan kaca nama spion ya, beda bukan, lagi. Iya, bukan nah, kacamata baru dimasukin juga. kaca mulut aja sudah refleks muntahnya sudah Panik cukup kali. tinggi. Oh, Nah, oke. itu kadang-kadang ada yang dan mungkin dia cabutnya ada beberapa. Oh saya dibius umum saja, nah itu boleh. Aku banget lagi tuh kok kalau kayak swab gitu paling nggak bisa tuh pasti gitu. Berarti aku calon-calon kalau sampai naujubillah Tapi ke dokter gigi masa dikasih kaca mulut aja muntah? enggak sih. Kalau Centil Kalau- emang. Centil aja. Tergantung emang. Iya. Kalau dokter Ada, terlalu Dok, cantik seperti begitu. itu. Oh tapi ada ya dok Ada, ya? Dok. Dok, kita pindah ke pertanyaan yang kedua Iya. ke dokter Asti ya kayaknya ya. Kalau ini sekarang lagi sakit gigi. Gigi Cenut. berlubang. Ya. Cenut katanya. Diapain? Diapain? Ini kayaknya cenut-cenutnya tuh udah cenut-cenut banget nih kalau dari suaranya. Dari suaranya Bapaknya. udah merintih-rintih gitu. Sampai ya. udah tahu Banget nih. suaranya. Iya, hafal banget emang. Ya kayaknya tuh udah kena ke pulpa ya, udah kena ke syaraf giginya. Nah kalau udah kena ke syaraf giginya kita nggak bisa langsung tumble permanen gitu. Jadi kita bersihin dulu giginya, kita rawat saluran akar giginya. Nah. Kalau tumble permanen itu kan istilahnya cuma mahkotanya aja yang kita kerjain gitu ya. Padahal gigi itu baunya ada akarnya. Nah kalau peretasan saluran akar kita sampai ke akar-akarnya pun kita rawat, kita bersihin Dok, ke misalnya akarnya. gini lah, udah saya males karena kan sih gue pernah ngalamin dok dirawat akar gitu ya. jangan di- Iya, tahu dong curhat gimana. cerita. Kan yang dicetek itu kan sakit kak, sakit asli nggak bohong. Nah itu kalau Apa misalnya- dicetek-cetek itu apa? jadi kayak dimasukin jarum gitu, terus ntar dicetek gitu loh. disuntik Itu gitu bukannya lah. anestesinya? Anestesi. Itu anestesinya Tapi lagi? yang bikin sakit. Bukan. Tapi gini, kalau misalnya orangnya udah deh nggak mau deh dirawat-rawat gitu, langsung aja dok ditambel. Apa yang dapat terjadi dalam kondisi si syaraf belum dirawat, main tambel aja gitu Oh maksudnya? bisa sakit banget, bisa bengkak sakit banget. Oh, Karena itu bakterinya bisa lebih gila-gilaan rasa benar, sakitnya. benar, sampai pusing gitulah. Ya. Jadi gini loh pemirsa, bukannya kemudian ketutup terus selesai, nggak begitu. Iya, Karena karena masih saya ada infeksinya. saya pernah tuh dok ngerasain ditutup dan saya ngerasa kayaknya belum bersih nih gitu. Jadi pulang ke rumah 2 jam kemudian, sakitnya gila-gilaan. Jadi intinya adalah si akarnya tuh yang dikilik gitu ya dok ya. Dinamo kali bersihin. dikilik. Bener, tanya sama dokter, dikilik ya dokter pelan-pelan. Dikilik ya. Iya bener, sakit dinamo dong Pakai ini kilik. file. Dan itu lama banget berkali-kali datangnya. Itu nggak bisa dicepetin ya dok ya? Karena kita ada proses sterilisasi di giginya, disterilin giginya, dibersihin saluran akarnya sampai benar-benar bersih gitu ya, sampai pasien udah nggak ngerasa sakit lagi, itu baru kita tambel giginya. Oke. Waktu pasien nggak ngerasa sakit lagi itu karena memang sudah bersih atau memang karena mati? Karena sudah bersih. Oh, karena Kalau sudah- mati doang tapi masih ada Ini infeksinya. mati sarafnya ya, bukan pasiennya yang mati ya, bukan. Kalau Mati mati sarafnya. doang saraf giginya tapi nggak bersih, masih ada infeksinya, ya masih sakit. Intinya infeksinya tuh harus keeliminasi dulu infeksinya. Oke. Berapa kali kita mesti bolak-balik Nah, ke itu. dokternya? Nah, untuk berapa kalinya kita nggak bisa ini kadang ada juga yang one visit treatment juga ada. Misalnya di kerusakan tulangnya belum parah, tapi udah kena ke syaraf giginya, tapi belum sampai kena ke tulang bawahnya belum belum rusak gitu tulang. Boleh dong gambarnya, kayaknya ada gambar yang tadi tuh yang pertama deh. Bukan yang pertama, yang nomor 3 ya dok. Yang ini ya dok ya, silakan dok. Kayaknya tadi dokter mau kasih lihat yang ini kan. Nah, yang ini ya dok ya. Ini oke. Nah, ini kalau misalkan masih ini tulangnya masih oke gitu ya, masih ini. Kita masih bisa one visit treatment. Jadi sekali datang langsung selesai, bisa juga one visit. Tapi kalau udah kerusakan di bawah sini, di bawah jaringannya. Ada yang kuning-kuning tuh gitu ya. Ini, Kena. Ya, ini, oh. ya itu kita udah ada absesnya, udah ada granulomanya, udah rusaknya parah gitu lah ya. Itu
jangan dulu. Kita harus hilangin Punten dulu. dok, kalau udah ada granuloma, ada kista gitu ya dok, emang udah pasti harus dicabut atau barangkali masih bisa konservasi? Tergantung juga. Kalau misalkan udah besar, udah kerusakan udah parah, tulangnya udah sampai goyang gitu ya, itu cabut giginya. Langsungnya begini ke dokter Stefani langsung. Silakan dok. Sebelah. Dan dok, silakan dok dulu ya dok ya. Berarti kalau udah ngomongin bedah mulut pasti dibuka gitu ya. Terus ada dijahit gitu dok? Iya, tidak selalu sih. Kadang-kadang kita ada trik-triknya sendiri supaya tidak harus selalu dibuka-buka gitu. Jadi ya itu tadi, cuman kalau yang kata tadi dokter Piasti bilang, kalau misalnya sudah ada kista, biasanya kita akan coba konsulkan ke konservasi dulu, dilakukan perawatan dulu, biasanya kistanya akan mengecil. Tapi kalau misalnya dalam waktu tertentu dia tidak mengecil atau membesar, itu biasanya saya bantu pembedahan. Setelah misalnya perawatannya bagus, saya bantu pembedahan, saya ambil kistanya saja. Jadi giginya masih bisa dipertahankan. Bisa. Ih, keren Itulah nih. triknya di Gitu. situ, jagoannya Nah, di situ. jadi itu fungsinya konservasi sama bedah mulut untuk bekerja sama. Jadi gigi masih bisa dipertahankan. Kecuali kalau memang kistanya sudah cukup besar, kemudian tulangnya yang mendukung sudah rusak, itu tidak mungkin untuk dipertahankan. Ya sudah pasrahkan saja lah ya dok ya kalau yang kayak gitu ya dok ya. Dan itu pasti dibukakan, orang selalu mikirnya gini nih pemirsa nih ya. Kita dijahit ya dok nih, dijahit ya dok. Di tangan, di ujung aja kayaknya gitu ya. Gimana caranya di mulut terus dibawa-bawa. Nah itu gimana sih ceritanya pembedahan sampai dijahit di mulut. Terus kita makannya gimana Nah, itu baru mau gitu. ngomong. Ngomongnya gimana. Kayak Dika gini kan dia kerjaannya ngomong terus gimana gitu ya. Nanti pemirsa ya, sekalian kalau yang mau telepon masih boleh telepon. Boleh, Instagram nanti Mbak. kita bacakan satu persatu, kita jawabin semua juga ya. Iya, pastinya untuk yang di Jakarta di 5743476, untuk luar Jakarta pakai 021 5743478, masih boleh juga via Instagram di @halodoktertvri. Tetap ya dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. Nah ya, kita janji ya pemirsa ya, semua IG akan kita jawab, Baca. telepon masih boleh kita buka, tapi sekarang kita sebelum ke dokter Stefani sama pertanyaan saya yang tadi tuh, yang jahitan di mulut, kita ke dokter Asti dulu. Asti. Yang terakhir nih dok, ada nggak sih slide yang penting banget yang kita harus ngerti sama-sama nih? Boleh dong? Tadi tuh yang kumpul berdua. Nah ini dok, silakan dok. Oke, jadi ada kalanya walaupun gigi tuh kelihatan Cakep-cakep. sehat gitu ya, tapi tetap masih diambil, dicabut. Contohnya kayak gigi bungsu kayak gini. Karena kalau nggak dicabut, ini bisa bikin infeksi ke gigi sebelahnya. Kenapa? Soalnya makanan nyangkut sela-sela gigi sini, sela-sela gigi itu susah keambil. Iya, Disikat juga nggak susah. disikat. Benar, nggak kena keambil gitulah ya. Punten Nanti dok, bisa jadi gigi maksudnya gini, sebelah. misalkan nggak ada item-itemnya nih dok, dua-duanya masih cakep, tetap harus diangkat. Diangkat yang ini, karena nanti kasihan ini nanti bisa. Kalau pakai bolong. benang gigi dok, Pakai benang gigi bisa, tapi kan kita nggak bisa tahu benar-benar keambil semua apa enggak tuh kayak bagian. Karena ini apa ya? pokoknya cari tempat-tempat gara-gara aja makan, dia cari mau gara-gara modelnya banget. ya. Tapi dok, kalau emang nggak ada gejala gimana? Kalau nggak ada masalah? Emang nggak ada gejala pun Iya, maksudnya nggak ada Ya, masalah. kalau nggak ada gejala nggak ada masalah, tapi kan makanan bisa nyangkut sini, jadi food infection. Tinggal tunggu waktu Tinggal maksudnya. tunggu waktu, Jadi bom benar. waktu juga judulnya. Ya, jadinya ini nanti jadi rusak sebelahnya. Coba kita Jadi, tanyain sama yang bertanggung jawab. Dokter Stefani, banyak nggak yang dikirim kayak gini? Banyak sekali. Banyak Dari banget. 10 pasien, 9 orang mengalami ini. Nah itu dok, namanya juga, kenapa kok sekarang kalau diperhatiin itu lebih banyak kasus si gigi bungsu bermasalah? Iya karena orangnya udah pinter-pinter aja Oh, kali ya bukan dok karena ya. evolusi gigi rahang manusia gitu, bukan ya? Jadi sebenarnya ini kan kalau gigi, kita bicara gigi impaksi ya, gigi yang terpendam atau yang tidak tumbuh dengan sempurna, itu tuh terjadi karena tidak seimbang antara ukuran gigi dengan ukuran rahang. Nah, apakah orang zaman sekarang rahangnya lebih mini apa gimana? Atau giginya Memang lebih gede? itu kalau kali. kecenderungan sekarang memang dibandingkan orang tua kita zaman dulu, memang rahangnya cenderung lebih mengecil. Nah, Tapi itu. masih ada saja rahang-rahangnya yang masih bisa gigi geram terakhir itu tumbuh normal. Contohnya misalnya, biasanya rata-rata misalnya contohnya orang Batak itu dia punya rahang itu kan Gede, agak tegas square ya. ya, agak Iya, square. iya, Nah benar. biasanya tuh bisa tuh. Jadi tidak, kalau tumbuhnya dia bagus, tumbuhnya dia normal, tidak menabrak ke samping ataupun tidak terpendam, itu tidak apa-apa Nah, dipertahankan. punten dok. Tadi kita berempat nih dok nih ya. Ya. Dokter rapi nggak? Gigi ngeluarnya keluar semua nggak dok? Berdua? Kalau saya tidak. Kalau juga dokter nggak. Asti? keluar semua.
Saya alhamdulillah ada yang nggak ada dok, ada yang kecil. Pokoknya dia suka basically nggak punya gitu. Berarti kita dari berempat aja 3 kita nih udah nggak bisa ya dok. Ya maksudnya nggak punya gitu loh dok. keluar, berarti. ya. Rahang kita lebih kecil Lebih gitu kecil. jadinya. Karena pola makan juga berpengaruh. Nah itu dok, apa karena sekarang makan lebih lembut atau Iya gimana? betul. Kurang Karena mengunyah kan nih. tumbuh kembang itu dipengaruhi juga dari kita mengunyah ya dengan adanya kita makan yang tidak terlalu lunak-lunak, itu dia akan membantu proses tumbuh kembang gitu. Kerupuk tuh yang kencang-kencang. Jerami, makan jerami sekalian. Cek terusnya nanti. Dok, Iya. tapi balik lagi dok, apakah kemudian giginya jadi lebih besar nggak sih dok? Kan kita makan kalsiumnya juga kayak udah waktu misal hamil gitu kan dipikirin gitu kalsium buat anaknya. Kalau kalsium itu nanti akan berkaitannya dengan kekuatan gigi itu sendiri. Cuma kekuatan bukan Iya. besarnya. Bukan ukuran ya? Kalau ukurannya itu biasa genetik. Jadi kadang kita, misalnya contohnya, kita dapat rahang dari ibu kita, mungkin giginya dari bapak kita. Ya, Jadi kalau nggak Mungkin nggak nih. apalagi bapaknya kuda gitu kan. Nggak mungkin. Jadi seperti itu. Jadi, tapi bisa juga dong kalau rahangnya besar, giginya kecil-kecil, bisa juga dok? Tapi itu pasti nggak ada masalah Jadi dong dia, ya? Biasanya bermasalah ke Spacing. estetisnya. Jadi Iya. jadi kayak ada jendela di gigi-giginya. renggang, Jadi renggang. merenggang. Itu juga ada Jarak. seperti itu. Oh iya benar juga. Dok, kita lanjut yuk materi Oke. dok. Nah, sebelum IG-nya banyak banget Banyak udah, banget dok, ya. udah ngantri banget. Boleh dong Silakan, materinya dokter? Iya. Baik. Oke. Ke sebelah kiri, Dok. Oh, sorry. Ya. Ya, tadi yang di sini sebenarnya yang ingin saya tekankan bahwa dari infeksi gigi itu bisa kemana-mana. Dari gigi berlubang itu bisa kemana-mana. Kadang orang datang ke kita pada saat dia sakit aja. Tapi kalau dia lubang itu diamin orang nggak sakit kok, nggak Nggak padahal sakit, biarin aja gitu kan kalau ya. kita lihat di sini dari gigi itu bisa kemana-mana melalui ruang-ruangnya itu. Jadi bisa sampai ke pipi, bisa sampai ke rahang yang tadi saya bilang. Kalau dia giginya di bawah bisa, kenapa tidak bisa buka mulut secara lebar? Karena dia kena ke bagian otot di bawahnya. Ototnya juga kena infeksi. Jadi sebenarnya gigi berlubang itu kalau dia infeksi lebih lanjut tidak bisa kita sepelekan. Karena kalau infeksi bisa kemana-mana, bahkan secara fatal bisa juga menyebabkan Sampai ke jantung juga kematian. bisa dok ya katanya? Bisa. Jadi pokoknya punya gigi berlubang, Iya. kita sebenarnya punya bom waktu nih Iya, sebetulnya betul sekali. gitu ya. Nggak berlubang aja sih, kalau yang tadi molar juga yang modelnya Iya, nggak benar iya, juga bom satu waktu juga. lagi ya. Oke, Iya, silakan oke. dok. Nah ini yang tadi sebenarnya secara garis besar penyebabnya itu tadi ya, kayak gigi yang sudah mati, terus sebenarnya dari kista atau dari trauma juga bisa. Nah ini gejala-gejalanya sih biasanya yang dialami oleh masyarakat pada umumnya, ada nyeri, ada kemudian giginya goyang, kadang yang terburuknya adalah bisa sampai demam, sampai menggigil, sampai tidak bisa buka mulut, atau yang kalau misalnya dia sampai terbentuk nanah dan nanahnya masuk ke paru-paru, dia sampai sesak nafas. Paru-paru? Iya. Wow. Nanahnya masuk ke paru-paru. Lewat Iya. mana dok itu? Karena kita ada ruang-ruang, namanya kita bilang spasia, jadi dia masuk ke nanahnya itu bisa masuk sampai ke faring. Dia merembes tau nggak bisa kemana-mana. begitu. Nah kalau Serem sudah ke amat ya. paru-paru kita agak susah, dan yang terburuknya bisa mengalami suatu kematian gitu. Wow. Cuman gara-gara gigi berlubang. Sakit. Nah, betul. cuma lo kesannya tapi Iya. bisa kemana-mana. Lanjut dok. Oke. Nah Dok, ini ada Wow. telepon dok. Langsung Oke, ada telepon dok, lagi bantu nih dulu, ya. dok ya. Nah, oke, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Pagi, dengan Dengan siapa siapa di di mana? mana? Iya, dengan Muntas dari Gorontalo. Oh, Silakan Pak. Bapak. Pertanyaannya Ya, Pak. begini ya, aku kan tadi ada dengar tentang cabut-cabut gigi itu ya. Iya. Iya, betul Pak. Aku pernah dengar ada cerita di salah satu rumah sakit, tidak perlu kusebut rumah sakitnya ya. Jangan. Jangan Pak. Itu kan ada pasien sakit gigi. Terus dia pergi ke dokter, disuruh cabut giginya kan. Tapi pasien ini tidak mau jujur dia tidak mau kasih tahu kalau giginya itu sakit kan. Dicabutlah sama dokternya itu giginya, meninggallah dia. Yang aku mau tanyakan, apakah kalau pergi cabut gigi kayak begitu, ada resiko kematian atau bagaimana kira-kira Waduh. itu? Oke, baik, Takut baik. aku kalau Pertanyaannya. seperti itu kan aku jadi takut kan udah lama aku nggak ke dokter giginya. Baik, Pak. Baik, Pak. Pertanyaannya Terima mantap kasih banget, ya, Pak. Bagus. Langsung Ya, kita terima tanyakan kasih, ya, ya. Pak. Ya, makasih Oke. Pak Mumtaz. Jadi Nah. gini, kan orang sakit gigi, ya. Kan kadang-kadang ada nggak jujur tuh, supaya kan biasanya kalau sakit gigi, datang ke dokter gigi nggak dicabut dong. Ilangin dulu sakit giginya, kan jadi panjang ceritanya. Maksudnya gini, dia nggak ngaku dia sakit gigi dan dicabutlah saat itu juga. Nah, Walaupun kesannya pasti sakit banget ya gitu ya. Iya. Tapi apa yang terjadi? Ada nggak resiko kematian karena itu? atau ini dok, ada yang bilang juga katanya bisa bikin buta, bikin kebutaan. Itu bener loh. Oh, ya udah, Ada kita tanya. banyak. Nah, Kita bener tanya. nggak? ya. Jadi sering sekali ya kayak masyarakat yang tanya, dok saya kalau cabut gigi bisa jadi buta nggak? Nah, itu Terutama banyak. gigi atas. Sebenarnya itu mitos. Kalau cabut gigi itu syaraf gigi sendiri, syaraf mata sendiri. Tapi kalau gigi dalam keadaan infeksi, infeksinya bisa merusak kemana-mana. Ya benar bisa merusak mata.
kalau dibiarkan infeksinya kemana-mana. Nah, jadi kita Gitu. highlight lagi ya dok ya, bahwa cabut gigi bikin buta enggak. Tapi sakit gigi, punya lubang di gigi nih ya, bisa kemana-mana sampai infeksi ke arah mata bisa. Bisa. Oke. Ya, betul sekali. Kemudian tadi kalau misalnya Sampai cabut kematian. gigi bisa menyebabkan kematian nggak? Tergantung kondisinya. Kalau yang saya bilang tadi, dia memang dalam keadaan datang sudah parah, nanahnya sudah kemana-mana, Lagi sakit-sakitnya nih dok. nanahnya sudah sampai ke arah paru-paru, ya itu memang berisiko kematian. Tapi kalau hanya sekedar sakit gigi, kemudian kita cabut, seharusnya tidak. Kecuali kalau dia ada penyakit penyerta. Ya, misalnya dia mungkin ada kelainan pendarahan atau kelainan jantung, itu harus diberitahukan kepada dokternya. Jadi biar masyarakat yang seperti ini itu ada persiapan khususnya. Beda misalnya dengan Mas Dika mungkin dicabut tidak sehat, dalam keadaan sehat-sehat saja. Mungkin dengan orangnya ada sakit jantung atau pos radiasi, itu akan diperlakukan secara khusus. Jadi pertanyaan Bapak tadi jawabannya gini Pak, kalau misalkan cuma sakit gigi nih dicabut, apakah menyebabkan kematian? Tidak, gitu ya. Tapi kalau kemudian sakit gigi, di mana ada tambahan lagi penyakit lain atau parah banget Pak, barangkali ya udah kemana-mana, walaupun misalnya nggak dicabut pun jadi permasalahan sebetulnya gitu ya, bisa ada kematian di sana. Atau juga kadang-kadang gini Kak, ya kematiannya bukan berhubungan sama giginya, kita nggak tahu. Iya, kan tapi setelah cabut gigi gitu. Iya, kebetulan setelah cabut gigi gitu, kita kan nggak tahu. Ya, oke. Dok, tapi saya udah dikasih kode tinggi, nggak mau tahu katanya. Tolong Instagram ini antriannya panjang banget katanya. Coba deh kita lihat dulu deh Instagramnya deh ya. Dari @dewianggredi51. Anak saya umur 6 tahun, gigi sudah banyak yang berlubang dan hancur. Kapan ini nyambutnya kalau anak-anak 6 tahun gini, Dokter Asti kali ya? Nah, kalau anak-anak itu dia tuh ada umur lepasnya sendiri, lepasnya sama tumbuh gigi barunya, gitu. Jadi kalau belum waktunya, sebaiknya jangan dulu. Kalau memang masih bisa, hitam-hitam gitu dong. Nah, kalau hitam-hitam masih bisa ditambal, masih dirawat, gitu. Tapi kalau sama kok kayak gigi dewasa udah kebelah akar giginya, udah parah banget, udah nggak bisa direstorasi gitu ya. Oke, dicabut. Tapi habis dicabut pun kalau memang belum waktunya dicabut, bisa dipasang alat lagi namanya space maintainer untuk nge-maintain si giginya yang lainnya biar nggak pada geser. Karena begitu dicabut dalam waktu yang lama dia yang lainnya kan geser. Ngerapet. Nggak bisa tumbuh. Begitu dia mau keluar nggak bisa tumbuh. Bu Dewi, masalahnya gini Bu, kalau anak-anak umur segini itu kan ada gigi susu gitu ya, agak gigi dewasanya. Memang gigi susu itu akan copot setelah gigi dewasanya siap dong keluar. Benar, kalau belum siap. Makanya kalau dicabut pas belum siap, dijagain lagi sama alat lain. Jadi kalau bisa sih biarkan saja ya, biarkan saja. Ya, lanjut Kak. Dari Yuni nih, halo dokter, Yuni di Bali nih mau nanya, saya ada gigi berlubang, awalnya ada batu jambu biji nyelip. Waduh, ingat banget. Gede dong kalau gitu lubangnya. Taunya kok jadi lubang yang makin lebar. Terus sekarang lubang itu nggak sakit sih, tapi khawatir lama-lama jadi sakit. Itu sebaiknya diapain? Tambalkah gitu kali ya atau gimana? Tambal apa gimana dok? Ya itu dia, kerusakannya kita lihat dulu cuma. Nggak sakit tapi loh dok? Iya, itu kerusakannya sampai mana nih? Kalau misalkan baru nyampe ke dentin tadi gitu ya, tapi yang namanya udah nyelip, itu pasti udah ada cavity-nya. Berarti udah gitu. ada lubang sebenarnya. Udah lubang sebenarnya. Bukan karena jambunya berarti ya? Bukan, karena jambunya, benar. Mungkin pas lagi udah ada lubangnya, jambunya nyelip ke situ gitu. Nah tergantung sampai mana kerusakannya. Kalau kayak gini kelihatan baru nyampe dentin ya, belum sampai sakit banget gitu ya. Baru dentin nih. Ya, kelihatannya baru nyampe dentin nih, ya tetap ditambah stambel. Jadi tetap aja harus ditambal, malah bagus nih sebelum dia sakit, buru-buru nih sebelum sampai dia pulpa. Untungnya nyelip ya, jambu biji, coba kalau biji salah. Coba sama pohon-pohonnya, ribet lagi sama pohon-pohonnya. Next Instagramnya. Lanjut. Oke, dari Japra, waduh nama tongkrongan nih kayak Japra nih. Halo dok, saya mau nanya, saya punya gigi geraham atas bawah yang berlubang. Kalau langsung cabut bahaya apa enggak dok? Nah ini. Nah, jawabannya berhubung kita udah dikasih tahu, dia suruh jeda dulu gitu ya. Udah dikasih dulu. Jadi Pak Japra, tunggu sebentar ya Pak ya. Kita akan jawab sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita janji untuk menjawab semua IG yang jalan, termasuk buat Pak Japra yang udah nungguin jawabannya. Pastikannya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pak Japra langsung Pak Japra kita jawab tadi ya. Jadi kalau gigi geraham atas bawah udah berlubang, katanya kalau cabut itu bahaya. Tapi iya apa enggak sih? Ini barengan dok, atas bawah dok. Iya barengan. Kompak dia.
Maksud beliau mungkin kalau dicabut barengan atas bawah langsung ya. Iya. Kalau kita satu sisi itu masih memungkinkan selama, jadi biasanya kalau kita kerjakan dulu yang bawah, selama dosis obat biusnya itu masih memungkinkan, baru kita cabut yang atas. Tapi kalau misalnya, kadang ada orang yang ambang rangsangnya itu cukup tinggi, jadi kita udah bius, yang biasanya orang 2 ampul saja sudah baal, dia harus bisa lebih dari 2 ampul. Kalau kita sudah pakai dosis obat biusnya sudah maksimal untuk cabut yang bawah, sebaiknya ditunda dulu supaya tidak membahayakan pada saat pencabutan. Karena Tapi kalau dosisnya ketinggian gitu. Iya, obat bius. Nah, ini berhubungan sama teknik sebetulnya Iya, ya, Dok betul. ya. Jadi bahayanya bukan ke arah bahaya bikin apa Jantung enggak apa gitu gitu, ya, atau Dok ya, mata bukan. tadi bukan. Tapi enggak ya? kalau satu sisi mau dicabut Dua-duanya dan kaitannya gitu. juga kenyamanan. Misalnya kalau satu sisi atas bawah mau dicabut sekaligus sebenarnya tidak apa-apa. Nanti dia makan pakai sisi yang satunya. Iya. Cuman kalau misalnya yang satu di kiri, satu di kanan, dia Gimana nanti akan ngunyahnya, lebih ya? kurang nyaman untuk dia makan. Dok, kan kalau sampai dokter kan pasti dibuka, dijahit. Itu gimana, Dok, ceritanya, Dok? Kita kan yang di ujung sini aja rasanya nggak enak. Kalau yang di dalam mulut tuh gimana, Dok? Kan kita melakukan pembiusan terlebih dahulu. Dan jadi pada saat pengerjaan itu kita lakukan pembiusan terlebih dahulu, dan saat pengerjaan itu tidak akan terasa sakit. Pas pengerjaan. Ya. Setelahnya sih, Dok, sebetulnya habis itu makan Setelahnya, gimana gitu. Ya, setelahnya selama kita minum obat tidak telat, dia tidak akan terasa sakit. Sakit enggak, Dok? Tapi kan Ya. dia basah terus, Dok. Karena di dalam mulut kan ada ludah, ada semua kan, Dok. Itu pertanyaannya kan. Enggak sakit. Enggak masalah. Tidak masalah. Bahwa dia akan basah terus nggak masalah. Nggak Kalau masalah. luka tuh pengennya kan kering gitu kan. Tuhan tuh ciptain sistem manusia tuh hebat sekali. Jadi dia akan penyembuhannya tuh sudah ada prosesnya. Jadi nggak walaupun usah dia dipikirin, basah, dia sembuh tidak juga ada kok. Yang masalah. penting obatnya yang bener aja gitu. Iya, Sama betul. nyabutnya dengan cara yang benar di dokter Iya. yang benar pastinya Iya, ya, Dok ya. betul. Dok, kita pindah ya, Dok ya ke Mbak Lucy nih, Mbak. Waduh, mantap. Dok, umur saya 22 tahun, di geraham saya berlubang baik kanan dan kiri. Kok bangga? Kompak berarti, kompak. Dan itu menyebabkan bau mulut, membuat saya tidak percaya diri ketika berbicara dengan orang lain. Saya ingin tanya, Dok, bagaimana mengatasi gigi berlubang saya itu yang menyebabkan bau mulut? Lebih baik gigi saya itu ditambal atau tidak untuk mengatasi bau mulut? Terus tipsnya, Dok, agar tidak bau mulut karena gigi berlubang. Kalau saya pernah baca, gigi berlubang jadi sarang bakteri yang menyebabkan bau mulut. Terima kasih, Dok. Meskipun sekarang pakai masker ya, Dok ya, mungkin baunya nggak keluar gitu. Tapi maksudnya gini. Tapi kan diri sendiri dia yang Iya, pingsan, tapi kan? kan gini, kadang-kadang belum sempat ke dokter gigi nih. Ada nggak cara mungkin singkatnya untuk bisa ngurangin deh bau mulutnya gitu? Selagi masih ada makanan nyangkut di situ, ya kan karena membusuk. Ya Pasti bau masih gitu. bau sih sebenarnya. Intinya masih ada penyebab utamanya di situ. Jadi gini, Dok, kalau dia berlubang aja pasti nggak bau mulut. Begitu dia berlubang, ditambahin ada sisa makanan terperangkap dan ada bakteri masuk, ya udah deh tinggal gitu Makin. jadi. Oke. Nah, jadi mau pakai misalkan di mouthwash gitu, ya paling saat doang, tetap aja masih ada. Ntar bau lagi ya. Akan Masih bau ada lagi. situnya. Berarti nggak ada pilihan lain selain ditambal. Harusnya dikeluarin yang Dibersihkan. makanannya dibersihkan. Terus ya kalau memang masih mencukupi jaringan giginya masih bisa ditambal, tambal. Kalau misalkan udah nggak bisa, udah parah, udah kebelah akarnya. Oper udah lagi. lagi. Mungkin saya tambahin sedikit, Dok. Boleh. Jadi bau mulut itu tuh bisa macam-macam. Yang pertama, dia karena kesehatan gigi dan mulutnya memang buruk. Oke. Jadi bukan hanya gigi berlubang, tapi mungkin karang giginya banyak, dia infeksi di Karang mana-mana. gigi banyak. Gigi semua cakep-cakep semua, karang Iya. giginya banyak, minum kopi sering, segala macam sering gitu, Itu Dok. bisa menyebabkan Siap-siap infeksi aja. juga. Yang kedua, kalau dia ada kelainan sistemik seperti diabetes. Diabetes itu ya. Orang dengan diabetes. diabetes itu bau mulutnya khas sekali. Kalau itu agak sulit untuk kita. Itu sistemik karena kan, Dok memang ya. secara sistemik. Atau dia punya kelainan dari asam lambung. Jadi dia Ya. naik ke atas gitu. Jadi sebaiknya sih diperiksakan dulu kalau Pastikan pasien dulu. mengeluh, oh saya bau mulut, dicek dulu. Kalau misalnya ternyata kadang kita mendiagnosa suatu penyakit bisa dari gigi dan mulut. Oh dia mengeluh bau mulut tapi kondisi gigi dan mulutnya bagus. Nah itu sebaiknya kita periksakan lebih lanjut. Atau barangkali walaupun ada lubangnya tuh belum mestinya bikin gitu misalkan Ya. ya. Jadi kita mesti mikirkan yang lain Yang juga. lain. Oke. Bagus juga loh pemirsa. Pokoknya yang pasti ya datang aja ke dokternya, periksa lebih jauh Ya, ya. lanjut lagi Instagramnya. Masih panjang Kita antriannya. masih Waduh, punya. dari Hajah Mulyani nih ya, Bu Hajah nih. Pagi, Dok, mau nanya, saya 28 tahun, gigi kiri bawah berlubang, sudah pernah perawatan akar kalau nggak salah. Oke. Kalau nggak salah, oh Berarti baiklah. kalau bener ya. Udah 2 kali. 2 kali, tapi lepas tertelan. Jadi katanya tambalan yang udah paling bagus, jadi malah giginya yang lebih rapuh. Disarankan tetap perawatan karena masih 28 tahun sayang kalau dicopot. Jadi kalau lepas lagi, jadi gimana, Dok? Sayang juga. Gimana, Dok? Sayang juga kalau giginya dicabut. Jadi yang copot tambalan doang kayaknya, Dok, ini, Dok. Ya.
Yang tadi saya Ditelan lagi dok. Iya. Alhamdulillah tuh dok ya, Iya. kenyang ya. yang tadi saya bilang kalau memang udah nggak mumpuni untuk ditambal, ada namanya mahkota, gitu. Karena struktur giginya itu udah nggak cukup untuk megang si tambelannya, gitu. Yang tadi kan dibilang nih karena giginya udah malah rapuh jadinya, gitu. Nah itu kita kalau udah nggak bisa tambelannya dipegang sama gigi gitu ya, kita pakai mahkota. Kalau masih kurang kita pakein pasak dalam giginya. Pakein pasak lagi dalam giginya. Diulang dok ya. Jadi kan gini nih, giginya tuh udah banyak banget ya, udah bobol banget, tinggal sedikit lah pokoknya intinya ya. Tinggal sedikit dia bisa dipakein mahkota. Mahkota udah bentuknya jadi gigi atau dibikin dok? Bentuknya gigi langsung gitu. Kita bikin dulu, lap dulu. Bikin lap, udah jadi bentuknya langsung seperti gigi asli. Iya. Langsung kita Dan ini dicopot-copot nggak ya dok? Enggak, ya? udah Udah diam di copot. situ. Kalau misalnya ternyata tulangnya juga masalah, semuanya masalah, tetap ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Yang ada pasak. Iya, pakai pasak. Jadi tetap aja kita tetap punya gigi yang Masih pasti punya gitu gigi. ya. Karena kalau ditambal lagi pasti akan lepas lagi. Kalau memang jaringannya mau udah nggak Iya, udah udah Jadi megang gitu, dok, ya? Mbak Mulyani ini masih ada pilihan lain loh Mbak, nggak cuma Iya. bolak-balik ditambal sebetulnya. Tapi bener 28 tahun sayang dong udah kehilangan Sayang. gigi. Oke, pindah ya dok ya. Ya. Ke Ashif Iya, Wahyu maaf, Kak. Hidayat. Selamat pagi dok, mau tanya gigi saya bermasalah sudah sampai ke titik ngilu ketika makanan minum dingin. Itu padahal kalau ngilu mah nggak apa-apa ya dok ya, baru dentin ya dok kayaknya. Enggak, bukannya nggak apa-apa, maksudnya udah baru dentin kan, belum Iya. pulpa ya. Bahkan ketika udara dingin, sakitnya kerasa padahal kalau dilihat secara kasat mata masih belum ada lubangnya. Sarannya seperti apa nih dokter Stefani? Oh iya. Apakah mau langsung dibedah? Iya, kayaknya udah langsung pengen Kayaknya bedah nempel aja nih. banget ya sama Udah dokter copot aja Stefani deh, ya. langsung gitu. Tapi Gimana, Dok? sebelum ke dokter Stefani, dokter dulu kali dok ya jawab, baru ntar lempar ke sana. Karena kalau dari mana taunya kalau giginya nggak berlubang gitu? Karena kita kan mesti ngeliat langsung nih pakai kaca mulut. Karena kalau cuma titik aja, emang kalau pakai kaca gini doang kan suka nggak kelihatan. Dan sisinya Gitu. suka beda juga dok ya, sisinya suka nggak kedapet. Jadi ini Benar. pertama kali nggak Misalnya- boleh pede. Nggak bisa tuh buka-buka mulut di Iya. kaca bilang kita nggak punya lubang. Benar. Karena Sama pas sekolahnya lama itu ya, ya, buat ya, lihat ya. itu ngeker di kaca mulut tuh panjang Iya, tuh. atau kalau giginya bersebelahan sama gigi lainnya, kan di sela-sela gitu suka ada lubang tuh. Kan nggak kelihatan kalau cuma dari kasat mata, kaca gini iya, doang betul. istilahnya. Kita mesti benar-benar lihat dulu, atau bahkan kita butuh foto ronsen untuk benar-benar mastiin ini giginya berlubang atau enggak. Kalau dia napas aja dok, narik udara gitu ya dok ya. Udah sakit tuh dok, itu mestinya sih udah lumayan ya dok. Belum tentu juga bermasalah dari lubangnya, bisa jadi dari gusinya juga ngeradang juga bisa. gingivitis, Oh, jadi jangan macam-macam. salah Jadi Pak, mesti- bisa macam-macam. Ya. Dokter Stefani gimana dok? Dia kayaknya udah pasrah banget dok. Saya pengen cabut aja deh kata-kata mungkin. Ya pasti biasanya kita jelaskan ke pasiennya. Kalau seperti ini kan sebenarnya masih bisa dirawat ya. Karena tapi kadang-kadang balik lagi, kadang-kadang pasien tuh yang, wah saya udah sakit, saya udah ini cabut aja lah. Padahal Hidup saya udah sebenarnya- menderita dok, udah deh dok katanya. Sebenarnya mencabut gigi itu kan tidak selesai di situ. Memang Betul. sakitnya hilang. Tapi kalau kita tidak mengembalikan fungsinya, misalnya kayak gigi palsu atau apa, itu akan membuat masalah baru di depannya. Yang gigi lainnya akan miring, yang atas akan turun, dan itu akan bisa membuat lubang lagi. Makanya kita jelaskan Jadi dulu ke jangan pasien. pikir bahwa apa namanya tamatnya itu setelah cabut gigi, enggak. Iya, betul Setelah sekali. cabut gigi mesti ganti gigi palsu karena Iya. kalau enggak ada permasalahan lain yang akan mengikuti. Dia ngerapat gitu kayak jadi malah bikin orang kalau makan tuh gampang nyangkut kan. Iya, betul Dok, sekali. pengen tahu dok, kalau dokter Stefani sering nggak nih nolak orang, sayang Pak, Bu, buat dicabut. Kayaknya Bapak Ibu ini mestinya ke dokter Asti gitu. Iya. Sering dok? Sering, karena apa? Masyarakat itu belum tahu bahwa oh sebenarnya masih ada loh perawatannya. Mereka Pilihan selalu lain berpikir, gitu. Kalau gigi berlubang itu ya udah sakit dicabut gitu. Tapi kan kalau kita berikan edukasi yang benar bahwa sebenarnya ini masih bisa dipertahankan loh Pak. Seru banget ya, dia Gitu. langsung ke dokter Stefani, dok udah deh dok, udah Ya, mulut langsung kan. kan bahkan zaman dulu orang banyak yang nyabut pakai pintu tau nggak? Iya. Pakai benang gitu di pintu. Itu tahun berapa Oh, itu? iya, ada judul banget ya. Lanjut. Ada lagi kayaknya nih, masih dari Instagram dari Suningsih. Dok, gigi saya tidak berlubang. Udah periksa nih, jadi udah confirm Ke nih. dokter gigi dia udah beneran confirm dia nih. nih, Tapi kok sakit tiap hari saat minum atau kumur? Apa dok yang terjadi sebenarnya kira-kira? Ya banyak tadi kan, bisa jadi gusinya, bisa jadi perikoronitis tadi dari gigi belakang. Nah bisa tadi karang giginya gimana nih, banyak apa enggak gitu. Iya. Kalau Tapi banyak dia kan udah udah ke dokter dokter gigi gigi, dok. Iya, konfirmnya kalau tidak berlubang, kalau tidak berlubang gitu ya, ya banyak yang masalah lainnya, gusinya. Mungkin miss gitu berarti, apa gimana? Bukan miss, dari gusinya. Kalau giginya nggak berlubang, lihat gusinya Maksudnya juga. gini loh Pak, Bu, maksudnya gini, Ibu dibilangin betul giginya nggak ada Berlubang, lubangnya, iya. Nggak ada tapi lubangnya. bukan berarti nggak ada masalah Ada di masalah mulutnya. di mulutnya. Iya. Gusinya gimana? Nah, atau gigi karang gigi apa Tadi gigi yang jangan-jangan ada wisdom karang tooth-nya? gigi ya. Benar, karang giginya akhirnya menekan Tapi gusinya mungkin jadi nggak tipis. semuanya cakep, tapi sakit. Nah, Eh,
Apa perasaan doang? Nggak mungkin ya. Semuanya Masa dicabut halusinasi? itu, versi mana Versi dulu apa nih, Dok? dulu? Kadang-kadang masyarakat nggak ngelihat gitu kan. Oh, saya nggak ada lubangnya, kok saya masih bagus gitu. Ternyata begitu kita lihat dari ronsen atau apa, dia dari samping, tidak terlihat dari atasnya lubangnya. Maksudnya kalau udah ke dokter gigi, dokter giginya bilang semua nggak ada masalah, tapi mungkin nggak ada sakit. Bisa kalau dia punya email tipis. Oh, Mungkin oke, dia ada ngilu. lagi. Itu yang makanya Sensi ya dok Iya, ya, betul. gigi sensi. Atau dia punya habit, punya kebiasaan, ada tuh kalau tidur yang menggertakkan gigi, Oh, iya. jadi dia terkikis. Lama-lama dia pasti akan emailnya habis, dentinnya terbuka ya dia mungkin sakit atau ngilu. Tapi kan berarti ada masalah juga dong, Iya, bukan nggak ada Bukan nggak masalah. kenapa-napa juga Maka berarti. harus diperiksa secara detail. Jadi berarti ibu ini harus periksa lebih jauh ya gitu, supaya memastikan, karena nggak mungkin ujuk-ujuk gitu ya tiap minum atau tiap kumur sakit tuh nggak gitu Tanpa ada sebab mestinya. yang jelas Iya, sih, betul. ya. Lanjut Kak. Hey Jats nih ya, bagaimana untuk gigi berlubang 5 tahun lebih? Ya elah kayak harta karun udah masuk TK amat itu ini kalau ya, 5 tahun ya. biasanya. Tidak pernah nyeri, tapi di dalam lubangnya sudah ada gusi. Gimana dok? Sampai udah keluar gitu loh dok. Sudah ada gusi, maksudnya gusinya keluar. Jadi kayak ada daging di dalam Ada itu. polipnya. Polip kali, bukan Polip. gusi kali ya. Iya. Jadi bukan gusi karena warnanya merah kan biasanya. Kalau polip pun masih tetap bisa dirawat. Kita ambil polipnya, kita potong polipnya, bersihin saluran akarnya. Bukan dok, dia tuh nanyanya maksudnya gini kan udah nggak apa-apa. Sampai udah tumbuh gusi gitu loh Jadi maksudnya. timbul Kan polip, nggak tapi nggak sakit berasa gitu loh. apa-apa gitu, Dok. 5 tahun udah berlubang dan nggak ada rasa apa-apa gitu loh dok. Ya, tetap itu kalau kan tadi kan dibilang jadi bom waktu. Kalau terus-terusan itu kan saluran akar udah kebuka, pintunya kebuka. Terus masuk kotoran bakteri. Bakteri-bakteri ya. Jadi gini loh, makin ngumpul. Mas Hejats, sebetulnya memang nggak sakit kan 5 tahun, tapi tinggal tunggu mainnya aja gitu. Kebetulan dia agak lambat aja Iya, gitu, karena mungkin yang lain datang barangkali tumbuhnya setahun bagus. udah kejadian. Kalau ini bukan berarti dia nggak akan sakit. Benar. Kalau udah polip begitu, itu masalahnya lebih besar nggak? Sama, kita bisa dirawat juga saluran akarnya. Kita ambil polipnya, kita bersihin saluran akarnya. Nah, itu berarti yang ngambil- yang ngambil siapa? Apa Itu dia dokter makanya. Stefan? Polip itu juga bisa tambah besar ya. Ada pada kasus-kasus tertentu dia sampai menutupi Giginya. si giginya itu. Itu yang sudah kasus ekstrim lah istilahnya. Nah, jadi kita sebenarnya nggak bisa juga menyepelekan si polip ini, polip pulpa ini. Itu kan suatu hal yang sifatnya kronis ya. Jadi dia pasti bisa tumbuh tambah Yang besar, buang tambah siapa? Dokter Stefani apa dokter juga bisa buang? Sebenarnya kalau dia tidak terlalu nggak terlalu besar, bisa. bisa. Ada alatnya. Tapi kalau sudah sampai yang saya bilang tadi sampai Udah bertubi, besar gitu? sudah istilahnya udah gambarannya tuh Langsung seperti telepon. Dokternya juga bingung ini gimana ngambilnya ya. itu gitu. mau nggak mau Dokter bedah Stefani to the rescue, Dokter Stefani. Dapat pasien Tolong, Dok. lagi nih. Kayaknya berdua kompak banget ya dok ya. Jangan-jangan emang kirim-kiriman ya dok ya biasanya. Kirim-kiriman. Pemirsa hari ini belajar banyak ya pemirsa ya. Bicara mengenai gigi berlubang, jangan gampang-gampang buat dicabut begitu ya. Karena masih banyak pilihan lain di mana kita masih bisa mempertahankan gigi kita tersebut. Ingat loh, nggak ada gigi tumbuh lagi, nggak ada. Cuman segitu aja. Iya. Mau nambahin apa? Jangan lupa pesan sponsor selalu ya. Jangan lupa untuk ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Yes. Jangan-jangan nggak sakit tapi udah banyak karangnya ya dok ya. Sampai jadi karang Karena kita taruna. cuma punya kacamata, bukan kaca mulut. Oh iya, itu dia. Nah, oke ini dia nih yang punya kacamata. Ya, silakan silakan. Ketinggalan kacamatanya ya? Kaca mulut aja. Langsung pantun ya dok. Pergi ke Prancis, mampir ke Itali. Jauh sih. Berangkatnya sama Andini. Siapa tuh? Konsultasikan gigi 6 bulan sekali untuk cegah gigi berlubang sejak dini. Nah, Oke. itu dia. Ya ayo. Udah, pantun lagi jangan tepuk tangan doang. Pagi-pagi makan sambal. Mantep. Makan sambal di rumah Sinopal. Nopal siapa? Jalan yang berlubang harus segera ditambal. Gigi yang berlubang harus segera diaspal. Jadi Iya nggak bisa dong masa pakai aspal Nyarang panas dong kan, mulutnya. terbalik dong Nggak jadinya. mungkin. Iya, iya, yaudah. Gigi yang ditambal, Oh, gigi yang nambal. diaspal, yang jalanan. Salah berarti nyebutnya dok. Ya dok, begitu ya dok ya, terima kasih banyak. Kayaknya ini duo berdua nih kayaknya mesti diundang Undang lagi lagi. ya. Seru banget kayaknya ya. Ngomongin yang lain-lain yang berhubungan sama bedah mulut juga ya dok ya. Iya. Pemirsa terima kasih banyak. Kalau sampai ketinggalan, jangan lupa ya nonton aja langsung di YouTube-nya TVRI Nasional. Iya betul, dan terima kasih banget sudah menyaksikan Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 hanya di TVRI pastinya. Ya. Selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Dadah.